Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sugiartawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal pertama yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana melakukannya dalam pembelajaran di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan menggunakan asesmen diagnostik, baik itu untuk mengukur kemampuan kognitif maupun kemampuan non-kognitif murid. Berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga adalah dengan menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah aspek kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid terkait pemahaman akan materi, konsep, maupun keterampilan awal yang dimiliki oleh murid. Yang kedua adalah minat belajar murid. Guru memberikan keleluasaan murid untuk belajar sesuai dengan minatnya agar murid menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru memberikan keleluasaan murid untuk belajar secara alami sesuai dengan kecerdasannya, pengaruh budaya, dan lingkungan, serta gaya belajar murid yang mencakup gaya belajar visual, gaya belajar kinestetis, dan gaya belajar auditori. Pelajaran berdiferensiasi akan dapat membantu murid untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal dengan menerapkan 3 strategi berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi, konten, dan juga isi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, baik itu dilihat dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, maupun profil belajar murid. Kemudian, diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses pembelajaran agar beragam disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Dan diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses belajar yang telah dilakukan oleh murid. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain sebelumnya di pendidikan guru penggerak yang telah saya pelajari. Berikut adalah diagram koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Dari diagram tersebut bisa disimpulkan bahwa baik itu pembelajaran berdiferensiasi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak maupun budaya positif, semuanya bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan ketika pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diwujudkan di sekolah, maka murid akan mampu memiliki profil belajar
Pancasila. Keterkaitan antar materi, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi sebelumnya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Yang kedua, nilai yang melekat pada guru penggerak seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan pendidikan yang berpihak pada murid harus tercermin dalam visi yang baik. Dan yang terakhir adalah dalam upaya mewujudkan budaya positif, guru harus menyadari bahwa setiap murid memiliki keunikan sehingga harus mampu melakukan pendekatan disiplin yang berbeda dan selalu berpihak pada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam bergerak.